Ivan Aditya, sosok yang hadir ke Marketing Talks kali ini punya kecintaan yang gede banget sama digital marketing. Pokoknya ya udah singkat cerita, one thing yang bikin gue sticky banget sama digital marketing itu adalah Eits, kita simpan dulu jawaban yang satu itu. Karena lo mesti tahu dulu nih gimana awalnya dia kenal sama dunia digital marketing. Bisa gue bilang sih malah rada-rada kayak kecemplung gitu ya sebenarnya. I know Google, I know ads, but I don't know if they would combine gitu. But I can learn gitu. At that time gue desperate aja pengen punya kerjaan gitu di startup. Terus kayak ya udah gitu. Yap, that's how the thing started. Dari awalnya dipaksa belajar Google Ads, Ivan pun malah jadi jatuh cinta banget sama dunia ini. How I describe digital marketing ya. Mungkin in a nutshell, it really help us as a marketers to make a decision based on data. Gue akhirnya ngerasa kayak digital marketing itu perlu diketahui oleh semua orang bahwa itu bukan cuma sekedar bikin konten atau kayak cari follower atau kayak gimana caranya kita bisa melipat gandakan revenue kita ketika kita buka online channel. It's not as easy as that. Udah, sebelum kebanyakan bocorannya, langsung aja deh kalian simak videonya sampai habis dan nikmati seluruh insight-nya. Enjoy! Hai, Van. Halo. Nice to meet you. Thank Nice you to meet banget you too. buat waktunya datang Iya. ke sini, macet-macetan. Iya. Sebagai orang yang berkarir 10 tahun lebih di digital marketing, gue langsung nanya di sisi itu ya. Boleh ceritain langsung kali. 10 tahun terakhir, tapi mungkin nggak 10 tahun persis, 15 tahun mungkin dari awal kuliah atau pas lulus. Itu bagaimana cerita perjalanan hidup seorang Ivan Aditya? Jadi dari 2007 itu abis lulus SMA tuh gue ditanya lah ya, obviously like everyone else yang mau kuliah at the time, mau kuliah apa gitu. Terus kebetulan kakak gue tuh di Jerman itu kayak dia sih ngambil gizi sih. Tapi dia bilang kayak, coba deh ambil nih ada jurusan baru namanya e-commerce, electronic commerce gitu. Terus kayak, oke, tapi kuliahnya di mana yang bisa electronic commerce gitu. Ternyata di dunia itu ternyata cuma ada 4 Seluruh dunia. Iya, di seluruh dunia cuma ada 4 university yang nawarin e-commerce di S1. Kalau S2 ada, tapi S1-nya cuma ada 4. Oke. Somehow 3 itu ada di US, which is jauh dan kayak mahal obviously. Tapi ternyata satu lagi itu ada di Malaysia, which is masih lebih dekat. Dari gitu. why. Ya, Ambil nah di terus sana. kayak interesting deh, makin gue coba cari tahu electronic commerce, terus kayak at that time tuh yang paling mendekati itu Kaskus, karena kayak internet marketing etc gitu kan. 2007-ish ya? Iya 2007-ish, Masih. terus kayak ini menarik deh kayaknya gitu. Terus kayak at that time juga ada rise of Amazon, eBay gitu kan. Which is kayaknya ini something yang kayaknya ranah gue banget nih. Gue kayak background-nya lebih ke bisnis, tapi gue suka dikit lah kalau ke teknologi gitu. Terus kayaknya ini ya good mix deh gitu buat orang-orang yang nggak tahu mau ambil bisnis apa ambil IT gitu kali ya. Terus abis itu ya udah, terus dari situ deh di sekolah itu belajar 3 tahun gitu kuliah. Oh, 3 tahun doang? Iya 3 tahun doang. Nah terus gue cuma orang Indonesia satu-satunya di angkatannya cuma bertiga. Itu pun yang 2 lagi kayak masuk karena kayak gue nggak tahu lagi ya ini aja kali ya gitu. Sangkatan jurusan itu? Sangkatan jurusan itu cuma 3. Jadi kayak kalau ada kelas yang relate ke e-commerce itu pasti digabungin sama senior sama orang-orang yang either dari bisnis atau dari IT. Jadi itu aja itself udah outlier banget gitu. Oke. Gitu deh, abis itu lulus terus kayak punya ijazah electronic commerce, nggak ada yang tahu itu apa. Terus kayak yaudah deh kerja bentar deh gitu di Malaysia gitu. Tapi kerjaannya unrelated sih ke digital marketing. Mungkin yang paling mendekati karena kayak at the time gue coba jadi kayak business development buat kayak distributor software hardware gitu. Tapi itu juga kayak email direct marketing at that time. Ya masih ada lah Iya dikit-dikit masih kaitannya. ada. Di Indonesia nggak gitu gede sih, tapi kalau at least di Singapura di Malaysia itu lumayan oke email direct Works marketing. banget ya? Oke. Gitu. Terus singkat cerita 2013 gue for good. Jadi lulus 2010 2013 for good ke Indonesia. Terus di Indonesia mau coba nih kayak ada nggak ya kayak company yang bisa Where you can implement. Iya, where I can implement what I learned gitu. Karena itu emang my interest lah gitu dari lama. Terus ternyata
at that time belum terlalu banyak yang ada gitu. Terus I ended up working in one of the FMCG at that time yang gue pikir kayaknya ini internet marketingnya paling oke nih gitu. Turns out ya 2013 itu masih ada beberapa hal yang masih konvensional kan. So I decided to move. Kebetulan ketemu zaman-zamannya startup gitu at that time. Nah terus ya udah deh dari situ. Kalau dari kuliah kan cuma tahu teorinya. At least kalau di startup kan the only way you can market yourself ya internet marketing gitu. Jadi gue kayak learning by doing tuh dari 2013 gitu. I remember one time, one time tuh kayak waktu interview ditanya gitu, kamu ngerti nggak Google Ads gitu. Betul nih foundernya dari luar gitu. Terus kayak, do you understand Google Ads gitu? I know Google, I know ads, but I don't know if they would combine gitu. Terus kayak, but I can learn gitu. At that time gue desperate aja pengen punya kerjaan gitu di startup. Terus kayak, ya udah gitu. Terus kayak the first thing that my ex boss did at that time itu dia kasih gue kayak HP yang dalamnya ada e-book gitu tentang Google Ads. Terus kayak, nih ya minggu depan lu udah bisa ngiklan ya. Oke, terus gue bawa, terus kayak even kayak sambil main futsal gitu kan, bacain Google Ads tuh apa sih gitu. Terus akhirnya ya cobalah minggu depan coba untuk ngiklan, ternyata salah gitu. Terus kayak pokoknya ada some regulation yang ngebuat si websitenya itu akhirnya harus di pause gitu. Jadi ya itu masih lack of experience. Terus kayak akhirnya bos gue lumayan supportive sih. Terus dia kayak ya udah gini deh, gue panggilin temen gue yang dulu ngerti banget yang ngerti banget gitu. Terus kayak dia ngajarin lu gitu. Terus kayak tapi dia cuma bisa lewat telepon karena kan dia dari luar gitu. Terus kayak gue 3 jam gitu teleponan sama dia, terus kursus belajar kursus kilat Google Ads gitu. Pokoknya ya udah singkat cerita, one thing yang bikin gue sticky banget sama digital marketing itu adalah singkat cerita pokoknya itu berhasil diimplement, terus kayak si startupnya lumayan lah ada traction gitu, ada early adopters yang join. Terus kita bikin kayak early adopters meetup gitu. Iya, meetup gitu. Di mana di meetup itu kayak kita tanya kan kayak lu tahu dari mana soal si startup ini? Terus gue inget banget ada orang yang jawab, oh gue lihat iklan Google Ads lu. Gitu. Terus gue kayak kerjaan gue tuh gitu. Tapi kayak I learn so much insight gitu dari orang ini karena dia benar-benar bilang kayak iya at that time tuh gue nyari keyword ini di Google. Terus kayak your ads came up the first time, dan setelah gue lihat ads lu, I never go back to the way I used to search lagi. Gue tinggal nyari aja gitu dari website lu gitu for what I need. Itu gue bener-bener kayak okay, this is exactly what I want gitu. Ini yang startup merah ya? Iya, startup merah itu, iya. Kita nggak boleh sebut merek ya? Boleh aja sih sebenarnya. Ya. Namanya Crave di 2013. Itu kan kayak restoran Discovery kan. Nah, terus jadi dia lagi nyari lah kayak tempat makan gitu, terus dia came up to that website. Terus akhirnya dia pakai, terus dia kayak jadi ini banget lah, kayak bantu menyebarkan lah gitu kayak yang lain. At the time itu buat gue kayak turning point sih, kayak pinnacle moment that I wanna do this for life gitu. Karena gue ngerasa digital marketing itu sesuatu yang kayak lu bisa lakuin sekarang, misalnya lu ganti kata-katanya dikit and it will automatically update the iklannya kan. Dan kayak kita bisa A/B test, kita bisa lihat kayak iklan mana nih yang lebih menarik gitu, kata-kata yang mana yang lebih menarik, gambar mana yang orang pilih. Itu kayak real time lu dapat result dan comparisonnya kita bisa langsung analyze gitu ya. Exactly gitu. Jadi kayak for us as a marketer, it's easier to make decision right away gitu. Once we know ini works, ini enggak. It's a clear cut gitu loh. Kalau dulu zaman dulu kan ya, apalagi dulunya gue ada di FMCG, kayak for you to know apakah ini works atau enggak mesti tunggu 6 bulan lagi gitu ketika ada data market research keluar, oh iya lu top of mind, oh iya lu enggak FGD ya, exactly, survei. Kan kayak which one that doesn't work, gue nggak tahu. Gak bisa cepat ambil decision juga ya. Exactly. Kayak it seems like it's an overall strategy yang salah. Bisa aja, there's a lot of factors kan yang salah gitu. Kalau digital marketing tuh bisa sedetail itu untuk lu tahu di mana sih sebenarnya missing spotnya gitu. Terus ya udah singkat cerita selalu pindah kayak ke startup lain juga lah gitu. Pretty much yang mirip-mirip lah at the time yang lagi booming. Paling one common silver liningnya gue selalu ada di startup yang kayak baru dari seed gitu, baru dari seed funding.
Karena emang kayak spesialisasi gue lebih kayak suka kerjanya yang kayaknya seneng gitu lihat sesuatu yang berantakan tuh kayak oke gini caranya, ini cara kita bangunnya ya gitu. Jadi kayak seneng sih untuk bantuin mereka bisa dapat next fundingnya grow, gitu. ya, grow in term of bigger. growth gitu. Nah menurut lo sendiri nih kan ini during 10 years gitu ya, bukan waktu yang sebentar untuk seseorang bisa berdedikasi segitu lama berkutat sama SEM, SEO, and other stuff. Apa sih yang bikin lo kemudian jadi ya udah gue tetap pengen di sini, nggak pengen ngelirik yang lain dikit-dikit, atau mungkin marketing offline-nya, atau kayak bahkan ya benar-benar nyebrang field gitu. Apa sih yang akhirnya what makes you stay, what makes you that be dedicated di field ini kemudian? Karena itu tadi digital marketing tuh something yang baru, terus kayak belum banyak yang tahu, terus it seems kayak ya karena ranah baru aja sih, dan it's just challenging aja gitu. Masih banyak yang bisa dieksplor juga kali ya? Iya, tapi gue I think I stay because of the challenge sih. Kayak misalnya kan digital marketing itu sendiri luas ya, ada SEM tadi lu bilang kan, SEM, SEO, terus ada social media gitu. Kebetulan karena gue se-interested itu, jadi si bos gue kayak percayain gue jadi manager at that time. Which is kayak harus belajar hal lain lagi dong, karena ntar gue hire orang kalau gue nggak ngerti apa yang dia kerjain kan juga nggak lucu kan. Ya udah deh, dari situ gue ngerasa ya gue mau belajar gitu. Gue inget banget zaman dulu belum ada yang kayak ya sebenarnya bisa sih pakai PDF reader gitu. Tapi gue inget banget mungkin karena mau abuse benefit kantor ya, jadi gue ngeprint ini kayak PDF SEO 101 gitu. Gue inget banget tuh kayak pas lagi cuti lebaran gue pakai buat baca-baca SEO gitu. Terus kayak ngerti, apply, lihat hasil, itu yang bikin gue jadi kayak something that I've done must be correct karena it's improving gitu. Seneng aja sih lihat kayak lama-lama grafik kita naik gitu. Terus kayak, dan it's always been challenging ketika dibilang budgetnya nggak bisa naik, tapi hasil harus naik gitu. Ya lumayan kayak ya setengah tukang sulap lah ya saya sebetulnya gitu di digital marketing. Tapi itu yang bikin gue kayak ternyata bisa gitu. Gue pikir kayak gila banget nih bos gue gitu. Tapi ternyata bisa. Jadi kayak excited aja sih, chasing that adrenaline untuk buktiin bahwa bisa loh gitu. Sekarang gue mau balik ke pengalaman lo ketika akhirnya memilih kuliah di Malaysia. Iya. Boleh ceritain nggak sih pengalaman di Malaysia at that moment, itu tahun berapa berarti ya? 2007. 2010 ya. Ya 2007, 2010 sampai 2013. Itu gimana tuh cerita personal lo mengembara di negeri orang, negeri tetangga, terus ada nggak sih semacam culture kali ya, atau habit orang-orang sana, atau habit ya kehidupan di sana lah yang kemudian beda sama di Indonesia, tapi kemudian useful gitu buat lo implement sampai sekarang? Good question. Apa ya? Mungkin at that time Malaysia masih bisa dibilang kayak lebih maju kali ya. Kayak dia waktu itu ada underground tunnel yang bisa nyimpan banjir gitu loh. Terus kayak that was the first time gue juga lihat kayak lewat jalan tol atau lewat public transport tuh pakai kartu gitu. Iya, itu buat gue kayak wah banget, karena gue inget banget SMA kan gue naik mikrolet juga ya, dan itu harus bayar kayak pakai uang tunai kan. Gitu. So, gue mikir kayak maybe one of the thing yang gue lihat di sana adalah how technology can really change the whole civilizations gitu loh. Gue inget banget waktu itu gue diundang ke sebuah acara yang kayak ini dia the brightest mind of university in Malaysia gitu sih kumpulin. Terus ternyata tuh di situ lagi ada ketemu langsung sama astronot pertama dari Malaysia. Ya terus gue kayak gila astronot, jauh banget nih kita gitu. I kind of felt that way sih. Cuma kayak ngerasa kita bisa deh kayaknya gitu loh untuk bikin ini. That's also the reason why kenapa abis itu gue menimba ilmu dulu bentar. Abis itu juga balik gitu kayak ya secretly, nggak secretly lah, tapi kayak dalam hati gue benar-benar pengen gitu kayak gue kan tadi cerita kayak gue belajar Google Ads tuh di telepon sama orang bule gitu kan. Sorry nggak boleh bilang bule, orang luar negeri. Nanti kayak rasis. Iya sama orang luar negeri itu gue ngerasa kayak kenapa nggak kita gitu yang bisa gitu, kenapa nggak orang Indonesia juga yang bisa gitu sih.
Ya ini agak jump, tapi that's the reason why gue start si Mana Kelas itu. Mana Kelas itu adalah kayak wadah buat belajar digital marketing workshop sebetulnya. Dan itu emang ditujukan supaya small medium business owners atau kayak orang yang baru masuk karir terus mereka mau pindah ke digital marketing itu bisa gitu loh belajar itu. Nggak harus kayak nyari orangnya terus nelfon 3 jam di telepon, but you can actually experience itu gitu. And to see it actually happening right now, Indonesia kayak advance digital marketingnya it's an achievement sih menurut gue gitu, without having to, ya itu karena gue enggak sih, cuma kayak seneng aja gitu. Dan I think come back to my college time di Malaysia itu, gue jadi bisa ngelihat kayak, hey actually we did it, we can become better gitu than our neighboring country gitu. Ya, ternyata we're actually doing better now gitu. Well, despite of whatever happen yang ada di sana ya, cuma kayak we can and we are actually getting better gitu. Oke. Mungkin Gitu karena lo deh. udah mention dikit soal Mana Kelas nih, Iya. mungkin bisa dijelasin lebih lanjut aja nih sekalian kayak Mana Kelas yang lo bangun itu sebenarnya apa sih, entitas apakah ini, adanya dari kapan, dan role lo sendiri di Mana Kelas tuh seperti apa? Oh ya, build-nya sama berapa orang gitu, Iya, ceritain iya. everything. Oke. Tell me everything. Jadi Mana Kelas itu sebenarnya dari karena gue at the time kan jadi kayak digital marketing manager yang which is kayak ngapain sih lu sebenarnya kerjaannya, akhirnya jadi kayak diundang lah jadi kayak speaker gitu. Terus kayak ya lumayan lah ada kayak diundang ke Tech Indonesia, terus kayak ada waktu itu mereka bikin bootcamp gitu. Oke. Nah sama sih gue merasakan keresahannya dari orang-orang yang belajar ke sana karena at the time yang available tuh cuma kayak belajar bootcamp 7 hari atau 5 hari gue lupa berturut-turut gitu. Kayak hari pertama belajar sosial media, SEO, SEM gitu. Gue kayak oke, looks promising, looks enticing nih gitu buat orang yang pengen belajar. Nah ternyata salah satu partisipannya itu at the time gue jadi speaker yang bagian Google Ads kan. Terus ternyata salah satu partisipannya itu adalah teman SMA gue. Oke. Terus dia kayak habis ini makan yuk gitu. Terus ya udah boleh gitu. Karena gue juga pengen tahu kayak kenapa sih lu mau belajar ini gitu. Oh karena gue mau ya bantu masarin dong kan. Sekarang gue ngerjain kayak waktu itu dia ngerjain apa ya kayak distributor termos apa something lah gitu. Tapi gue ngerasa ya kayaknya gue nggak butuh deh 5 hari. Gue cuma butuh dengerin lu doang deh kayaknya yang Google Ads kayak lebih make sense gitu. Iya. Terus gue kayak, business opportunity. Ya, cuma kayak mungkin sebelum ke business opportunity gue ngeliat kayak berarti ada gap nih gitu. Karena orang tuh sebenarnya cuma butuh 2-3 jam sesi, nggak perlu sampai 5 hari atau sebulan gitu untuk belajar ini semua. Jadi Mana Kelas itself was born because of that kebutuhan bootcamp itu yang dipecah jadi kayak bite size kelas gitu supaya orang bisa belajar sesuai apa yang dia mau aja Dan dia butuhin aja ya. dan dia butuhin saat itu. Jadi kalau dia rasa kayak oke, gue udah bisa nih sosial media, gue mau dong belajar ngiklan sosial media, kita ada kelasnya yang khusus buat iklannya doang gitu. Jadi buat orang yang udah ngerti, dia ngerti basic, dia bisa ikut yang selanjutnya. Dia bisa pilih-pilih dia lah bisa ya, pilih, mau yang mana yang paling dia butuhin. Betul. Itu nge-build-nya berapa orang? 2. Sama yang tadi ngobrol, enggak kan? Beda lagi? Enggak. Jadi kebetulan gue build-nya waktu itu masih pacar, sekarang udah jadi istri. Gitu. Oke. Dia soalnya bagus bagian administrasi, sedangkan gue lebih kayak obviously kayak lu lihat Kurikulumnya di sini. itu Iya. kayak apa Dan yang... gue lebih suka ngomongnya gitu, dan kayak networking with other speakers. Karena kan nggak cuma gue doang yang ngomong ya, pegel juga tiap minggu ngomong. Jadi kayak kita undang speaker-speaker yang praktisi juga gitu. Nah gue specifically nyari yang praktisi karena gue nggak mau yang cuma kayak pengalaman digital marketingnya apa? Oh ya baru sebulan yang lalu belajar, oke sorry nggak bisa gitu. Tapi emang harus yang kayak either dia dari prominent startup juga yang emang dia yang build dari awal gitu. Curated lah ya speakersnya. Curated, betul. Okay. Gitu deh. Gitu. Itu kenapa namanya Mana ya? Iya, good question. Tadi gue juga baru mau jelasin. Jadi awalnya kita mau so ambi gitu namanya kayak productive weekend morning gitu. Ini kayak itu lebih kayak sesi channel ya, YouTube gitu. Akhirnya kayak apa ya yang gampang ya. Terus kayak ini agak jayus sih. Jadi kayak kita pikir namanya apa ya, nama mana.
mana itu nama dibalik. Oke. Iya, aduh maaf Jayus banget, sorry kalau dikat. Ya tapi that's how we came up with, ya udah deh mana aja gitu. It seems simple, semua orang tahu, terus kayak ya udah gitu sih sebenarnya, kayak logonya juga gampang. Oke. Tapi again kayak si Mana Kelas itu sebenarnya kayak side project sih gitu. At the time gue juga masih kerja kan. Cuma kayak itu emang lebih ke tadi sih, the vision is making digital marketing knowledge tuh accessible gitu. Itu You don't lebih yang have to come- idealisnya kali ya kalau Iya, Mana iya, Kelas itu ini. idealisnya. Helping SMEs and others to learn digital marketing. Iya. Ya. Ya karena at the time juga kayak kalau mau ikut bootcamp itu lumayan mahal lah Iya. gitu. Buat SME owners tuh kayak agak berat gitu. Ini sama istri kan? Iya, iya, Istrinya iya. nggak ada tapi ditunjuk gitu. Oh iya, iya, iya. Saya mewakili tim Itu saya. sebelum tidur ngobrolinnya ini Mana Kelas mau diapain lagi gitu kali ya? Iya, iya, at the time kayak gitu sih. Seru sih sebenarnya. Gitu. Oke. Mungkin gue mau balik dikit soal pengalaman karir di mana gue menemukan fakta bahwa Ivan ini pernah career break. Ya, betul. 4 bulan di Reykjavik. Iya. Is it correct? Iya, iya, benar, benar, benar. Itu gimana ceritanya sampai mutusin buat career break? Itu kan Iya. sendiri juga ya, 4 bulan di luar negeri. Terus kenapa mau mengambil momen itu, ngapain aja, dan apa yang lo dapat setelah melalui 4 bulan itu? Jadi sebenarnya kenapa ada career break itu kan at that time gue kerja di startup yang akhirnya harus tutup gitu karena ya emang tech bubble lah gitu kayak ya for whatever reasons gue kena layoff. Sebenarnya kayak ada lah tawaran lagi gitu untuk kerja, tapi kayak gue decide untuk kayak gue mau break dulu gitu karena gue juga ada di persimpangan dimana kayak should I work again nggak gitu di company atau I start my own company gitu. Karena one thing that intrigue me yang tadi AI itu sih sebenarnya kayak gue ngelihat kalau mengacu ke 10 tahun yang lalu gue lihat digital marketing, I see AI as another break, a big break lagi gitu loh that will disrupt the whole next 10 years gitu. Makanya gue coba this is the moment gue coba lebih fokus ke AI and then kayak reinvent myself gitu loh. Kayak 10 tahun yang lalu gue belajar digital marketing gitu. Karena if I get into another company that I work with, itu nanti pasti bakalan kayak nggak ada waktu gitu untuk explore ini gitu. Jadi kayak ya I think it's the right timing. Anyway lagi nggak ada kerjaan, jadi kayak ya udah sambil belajar gitu. Over the past 4 months itu ya sambil career break, sambil kayak explore lah. What kind of business model sebenarnya yang bisa diciptain dari AI ini gitu. I've seen it, some is working, but I think it's way too early to say kayak this is the right business model buat AI. Jadi sampai 4 bulan itu I didn't see any kayak product market fit yang bisa dibilang kayak oke nih usaha gue nih mau ngerjain ini gitu. I've tried it tapi it didn't really work. Terus kayak ya udahlah, mungkin I do need to learn this again di kantor gitu. Dimana ya sebenarnya kan kalau lu kerja tuh sebenarnya it's an opportunity for you to test out some of the ideas gitu loh. Karena ketika lu jadi business owner kan lu berarti kayak whatever that idea, it has to pay the bill gitu. Iya. For you, Iya. for your family, and for your employee kan. So it's not as easy as it seems. Jadi kayak oke, kalau gitu gue balik ke kantor, gue mau coba dulu nih tes kayak what sort of ideas that work gitu in terms of AI automation sini gitu sih. Terus ya udah, then apparently I went back to interviewing banyak kayak tempat-tempat yang ngajak gue join lah gitu. Terus adalah satu nih yang kebetulan cocok nih gitu sama kayak aspirasi gue mau ngembangin AI ini. Tempat kerja sekarang gitu. Itu sih that's what make me decide ya udah deh. Oke. Gitu. Terus kayak sebenarnya itu nggak cuma di Reykjavik, tapi karena di LinkedIn cuma bisa masukin satu location, terus gue pikir apa ya, ya udah dah masukin ini aja gitu. Emang kemana aja? Jadi sempet ke Aussie gitu, terus ya di Melbourne. Kebetulan emang ada teman juga di situ, terus kayak ya udahlah kita sambil
berlibur sambil mikir gitu. Gitu sih. Terus memang baru Januari sebenarnya baru ke Eropa sih sebetulnya. Jadi nggak cuma di Reykjavik doang. Nah, mungkin gue mau nanya soal ini kali ya, digital marketing real gitu. Kan udah punya pengalaman 10 tahunan lebih, terus how you describe this field sebenarnya? Kayak sebenarnya tadi udah di-mention tipis-tipis sih, kayak internet marketing tuh help us a lot untuk banyak hal lah, banyak aspek. Tapi sebenarnya kalau boleh didefinisikan secara singkat dari seorang Ivan, emang digital marketing tuh apa sih? Gunanya apa? Kita perlu menguasai apa aja? Dan apa sih prinsip-prinsip penting yang sebetulnya perlu banget dipahami sama marketers? Jangan sampai mereka cuma masuk digital marketing karena mikir, ini kan cuma mikirin sosmed doang kali, atau IG ads doang kali. Padahal kan much more than that gitu. How I describe digital marketing ya? Mungkin in a nutshell, it really help us as a marketers to make a decision based on data kali ya. Gitu. That would be the ultimate summary sebetulnya. Karena what I do learn 10 years ago sebelum digital marketing itu se-booming ini, a lot of the decision making itu berdasarkan kayak what my boss says. Atau kayak, because of my experience gitu. Itu sering banget sih, gue kayak temuin kayak, but your experience may not be relevant to the world where we live in gitu. Itu sih menurut gue yang bikin gue akhirnya ngerasa kayak digital marketing itu perlu diketahui oleh semua orang bahwa itu bukan cuma sekedar bikin konten atau kayak cari follower atau kayak gimana caranya kita bisa melipat gandakan revenue kita ketika kita buka online channel gitu. It's not as easy as that. Dan itu bukan kayak silver bullet for every business problem gitu. Ini masuk ke prinsip ya. Prinsipnya pertama mesti ngerti dulu audiens sih. Kayak kepada siapa lu nawarin ini produknya gitu. Karena kalau itu cuma berdasarkan asumsi lu doang atau kayak ya temen-temen gue bilang ini kayaknya bakalan laku deh gitu produknya gitu. Misalnya susu deh gitu. Susu apa ya, let's say ada hal baru susu dari ubi. That's good. Misalnya susu dari ubi gitu kayak Oke, menurut gua nih dan temen-temen gua ini bakalan laku di pasaran. Oke, first things first, cek dulu is there a market nggak for that gitu. Nah, menurut gua digital marketing itu sangat membantu kita as a marketer untuk tahu sebenarnya marketnya ada nggak sih. Satu toolsnya kayak yang tadi gue jelasin di awal. Lo tuh sebenarnya bisa ke Google, bahkan lo bisa cari gitu. Berapa banyak sih yang nyari susu ubi misalnya. Dalam ada trennya nggak kan, Google bisa kasih tahu juga tuh, dalam 12 bulan terakhir ada peningkatan dalam pencarian susu ubi misalnya. Kalau emang ada trennya positif, why not? I think it's justifiable gitu. Tapi kalau ternyata it used to be trendy terus sekarang declining, you don't wanna be in that kayak istilahnya sunset product gitu loh, too soon gitu. Atau itu jangan-jangan cuma hype viral pada masanya kayak Dalgona tuh gue inget banget sih yang pas pandemi juga. Karena kayak Dalgona teh apa? Kan but at the time kan semua orang ngomongin Dalgona gitu. Kayak gitu. Jadi menurut gue satu prinsipnya adalah digital marketing tuh bakalan ngebantu lihat produknya market fit atau enggak. Terus yang kedua, kalau misalnya lu udah dapet nih marketnya, nah kan unsur berikutnya adalah produk lu sesuai nggak sama apa yang mereka mau. Karena gini, kebanyakan market dikenalin sama produk baru tuh dia cuma tahu mungkin masalahnya doang gitu, kayak misalnya gue lactose intolerant, terus kayak gue nggak gitu suka nih kalau minum susu oat, susu almond gitu. Is there an alternative milk out there gitu yang buat gue yang nggak suka ketiga hal ini gitu. Mungkin at the time dia explore susu ubi, tapi kan lu juga harus masukin produk fitur lainnya dong di susu ubi itu, misalnya again nih gue bukan nutritionist jadi gue nggak gitu ngerti. Let's say kita si imagining susu, aja. imagining aja. Misalnya susu ubi itu lack of protein misalnya yang dibutuhin orang atau kalsium yang dibutuhin orang ketika dia minum susu. Nah, berarti then you need to come up with certain addition dong to susu ubi lo supaya bisa memenuhi kebutuhan market lo yang minum susu for that reasons gitu. Kebanyakan gue juga lihat ada orang yang segitu idealisnya sama produknya, jadi kayak nggak apa-apa, udah nggak usah ada yang dirubah lagi gitu.
ya silakan aja sih. Padahal data tersedia ya. Iya, exactly. Nah, menurut gua prinsip yang kedua itu adalah for you to A/B test your product gitu. Jadi kayak kan again kayak data, yes it's powerful, tapi kadang kayak data can only get you this much gitu dari ultimate goal-nya. Karena nggak ada tuh yang bakalan ngasih tahu lu semua data dari mulai usaha sampai sukses, kan nggak ada. Paling dia cuma ngasih tahu, oh ada marketnya, orang suka warna apa, ubi yang mana yang bagus, that's it, but it doesn't get you to your goal kan. Jadi biasanya what I would suggest digital marketing gunain untuk A/B test tadi. Kayak misalnya gini, oh gue idealis banget sama susu ubi gue nggak mau rubah apapun. Ya udah gini, give me an opportunity to come up with kayak, ya gue nggak harus produksi sendiri sih, tapi gue bikin aja deh seolah-olah di iklan itu ada kandungan-kandungan ini gitu. Again ini maksudnya bukan bohongin orang ya, tapi lebih kayak ngetes dulu aja. Terus nanti bisa coba bawa beberapa orang misalnya, atau you can actually do a online survey juga kan sekarang gitu. Terus tes aja gitu, which one would you prefer? Susu ubi yang kandungannya segini atau yang ini misalnya ada tambahan protein dan D3. Tapi misalnya ini lebih mahal contohnya. Gitu. Nanti kan dari online survey itu lo bisa lihat mana sebenarnya produk yang lebih orang suka gitu. Once you have the market, once you have the product yang fit, dan next step-nya menurut gue ini another prinsip adalah ya si growth itu gitu. Now you have a working product, you have a sizable market, how do you grow your business dong gitu. Nah itulah baru menurut gue masuk deh si social media, si influencer, Meta Ads, you name it lah, kayak udah banyak banget sekarang alternatifnya ya, TikTok dan lain-lain. Jadi kebanyakan orang tuh skip those two important principles gitu. They just feel like, enggak, gue yakin produk oke banget gitu. And then spend millions and probably billions of rupiah trying to make sure that this product is working gitu. Padahal if you do apply that first two principles, scaling up doesn't take that much money kok sebenarnya gitu. Market dan produk dulu ya, baru promotionnya nih, baru channel-channelnya. Oke. Nah, berkaitan sama itu, gue mau nanya soal strategi marketing itself di digital ya, maksudnya strategi digital marketing gitu. Dulu tuh kalau nggak salah, rame-rame orang pada belajar SEO, bahkan tadi ada Google Ads sampai 3 jam, belajar SEO sampai print SEO, dan banyak gitu ya setelahnya. Terus ada rame-rame IG Ads. Nah, pola digital marketing tuh ngebacanya gimana sih? Kedepannya tuh mungkin nggak sih orang balik lagi gitu, kayak belajarnya SEO lagi, mempelajari atau memprediksi pola yang berulang di digital marketing itu seperti apa? Kurang lebih itu ya, simple version of the question. Selalu yang kalau menurut gue, even digital marketing sendiri itu adalah kayak bentuk evolusi dari marketing pada dulunya gitu, konvensional gitu. Jadi kayak kalau ada istilah yang kayak industri 3.0, industri 4.0, industri 5.0, probably marketing have that same phases of life juga gitu menurut gua. Kayak dulu banget ya media cetak misalnya contohnya yang oke banget gitu. Sekarang media digital. Fungsinya sebenarnya secara purpose-nya sama gitu, secara objektif. Which is tell information in a faster way kan. Mungkin sebelum media cetak bahkan bisik-bisik tetangga gitu atau kata siapa gitu kan. Jadi menurut gue trennya akan selalu berubah sih, dan makanya gue exactly kenapa gue butuh career break itu karena gue ngerasa kayaknya satu digital marketing itu udah pretty much saturated, kayak semua orang kayaknya udah bisa gitu. Makanya I feel like there should be next step coming up gitu, in which at least from my point of view, jangan put your bets on this, tapi menurut gue lebih ke AI sih, automation itu gitu. Karena mesti dieksplor, pelajari banget ya. Menurut gue trennya akan mengarah ke sana, karena gue ngerasain sendiri, kayak yang tadi gue ceritakan, kenapa gue jadi suka digital marketing, karena at that time, pas gue baru lulus, the only marketing research yang available tuh survei, FGD, dan butuh 6 bulan gitu. Which ini kan sebenarnya pain point kan. Maka dari itu lahirlah digital marketing, yang which is
you can actually get your results real time. Lu tahu warna hijau apa warna merah nih buat submit button misalnya contoh. Itu lahir karena ada pain point marketing konvensional tuh lama gitu. Digital marketing come up with a brand new solutions gitu. But it in itself sekarang juga membawa masalahnya sendiri. Kayak supaya lu di sosial medianya oke, lu harus sering ngepost. Sering ngepost berarti bikin caption makan waktu. Akhirnya lu jadi kayak banyak hal yang lu nggak produktif gitu. Lo nggak bisa explore yang lain. Exactly, lu akhirnya jadi administrative task yang which is kayak jadi kurang strategik aja sih sebenarnya. Jadi gitu. daily aja gitu ya, daily task aja. Exactly. Kayak buat gue sendiri as a digital marketer ngerasain pain point itu gitu, yang probably generasi di atas gue ngerasain pas di marketing konvensional gitu. Nah, maka dari itu gue rasa kenapa Gen AI itu lahir gitu. Ketika kayak, sekarang AI bisa nge-generate image. Gue bilang kayak exactly itu yang gue butuhin. Karena kalau gue harus nunggu, without discrediting anyone, desainer gue yang kayak 1 hari baru bisa selesaiin 1, cannot gitu. Sedangkan digital marketing tuh lo harus A/B test banyak hal kan. Bahkan untuk ngubah sedikit aja tuh butuh lama lah gitu untuk diminta ke anak-anak desain misalnya. Sehingga Gen AI itu lahir kan, ada midstream, ada macam-macam itu karena menurut gue itu ngejawab kebutuhan orang-orang kayak gue yang butuhnya cepet gitu. Kayak ada Canva. Biar punya waktu buat mikirin yang lain. Strategic. Exactly, karena digital marketing sekarang udah semakin berkembang. Jadi kalau lu cuma kayak stuck with your business as usual, come up with caption, bla bla bla, you might not have the time to explore new things gitu di digital marketingnya. Makanya si ChatGPT rame, karena gue yakin itu lahir dari pain point orang yang kayak bener juga ya, bikin caption tuh bisa berjam-jam gitu. Imagine if you get stuck with your day to day yang sebenarnya itu bisa di automate sama AI, lu bisa pakai waktunya buat belajar hal baru gitu. Nextnya gue pengen masuk ke yang lebih personal. Siap. Tadi kan kalau ngedengerin jawaban-jawabannya Ivan gitu ya kan kayaknya mikirin helping others, terus mikirin gimana gue bisa bikin negara ini lebih maju ketimbang negara sebelah gitu ya. But at the end mau nanyanya ini sih, dari semua hal yang udah lo lakukan, dari semua hal yang udah lo capai, apa sih yang paling atau what makes you feel the most fulfilled kali ya? Atau kayak That's good. Semuanya kan pasti bikin happy dong, bikin wah gitu. Tapi apa sih satu hal ada nggak yang paling pengen lo ceritain? Ada dong. Apa dong itu? Jadi waktu gue develop si Mana Kelas ini, kan kita ngajarin kayak adalah orang-orang yang kayak karirnya mungkin bukan ada di digital marketing gitu. Gue inget banget one time we had this WhatsApp chat gitu dari salah satu student kita. Terus dia kayak bilang thank you karena dia sekarang jadi keterima kerja di startup lah gitu. Jadi dia bisa switch karir. Akhirnya emang bisa pengen keterima. switch karir dianya. Iya, kayak gitu. Ya itu buat gue sebuah pinnacle moment sih. That's exactly why we do what we do gitu on the very first place. Kayak we wanna make it accessible karena kalau gue nggak salah dia tuh sebelumnya tuh role-nya ya administratif gitu. Jadi kayak mungkin ya data entry gitu. Sampai akhirnya dia belajar ini, terus dia interested, dia really invest lah gitu untuk belajar digital marketing, and eventually dia akhirnya dapat kerjaan digital marketing. It was a very pinnacle moment lah gitu, kayak this is exactly why we do it gitu. Siapa lagi ya banyak sih kayak small medium business, ada yang akhirnya dapat investment gitu karena kayak they've basically made the plan yang scale up gitu with the digital marketing skills yang mereka pelajarin kayak gitu. Jadi kayak seeing people's life improve aja sih sebenarnya buat gue gitu. Maybe there's one more sih. Kalau ini lebih waktu di karir gitu. Okay. This is very personal for me. Waktu gue pernah kerja di startup yang setelah si Crave ini, itu tuh gue kayak
ngurusin online marketingnya dulu gitu. Tapi karena kayak gue baru, terus kayak kerjaan gue banyak dan gue butuh tim kan untuk ngerjain ini. Well, at least ada satu yang bisa bantuin gue lah gitu. Terus gue opening kan. Ternyata ada satu anak magang gitulah di kantor itu yang approach gue, bilang kayak, gue mau dong belajar digital marketing gitu. Boleh nggak gue, ini kan bentar lagi magang gue beres, boleh nggak gue join lu gitu buat kerja gitu. Terus gue kayak, oh ya boleh gitu, ya assess dulu aja kayak kenapa lu pengen join ini gitu. Terus dia share kalau dia tuh ya secara ekonomi kurang, jadi dia tuh harus telat kuliah gitu. Jadi dia kayak seumuran gue, tapi dia kayak masih kuliah at that time, dan dia masih magang. Jadi dia tuh pengen supaya gue bisa ya inilah belajar sesuatu yang baru and then upgrade kayak kehidupan dia lah gitu. Terus gue kayak oke, I see his motivations dan kayak ya dia determined lah untuk belajar gitu. Terus ya gue apply the same thing yang dulu bos gue lakuin. Gue kasih dia ebook, gue suruh dia belajar selama seminggu. Nanti minggu depan kita ngobrol ya. How much you learn from it. Itu buat gue bagus tuh untuk ngetes kayak nih orang bener niat nggak sih gitu. Jangan, gue nggak mau orang yang kayak gue mau nih gitu, tapi seminggu ke depan, sorry banget gue sibuk, gue banyak ini banyak itu, rumah gue gini rumah gue gitu. Udahlah gitu. Tapi kalau dia bener-bener tunjukin gitu niatnya. Singkat cerita, gue pindah ke startup baru juga dari situ. Terus gue butuh tim lagi. Terus ya karena gue tahu dia bisa kerja gitu, jadi kayak yaudah mau nggak ikut lagi gitu. Nah terus at that time tuh karena si startup baru ini kayak lumayan berkembang cepet banget, sebenarnya gue diminta untuk bantuin divisi lain. Jadi gue bilang sama dia gini, gue kasih lo challenge nih, it's called 1 year challenge. Itu something gue came up aja sih. Tapi gue bilang gue mau lihat lo tahun depan exactly tanggal ini lu isi posisi gue, lu jadi digital marketing manager gitu. Jadi lu berarti udah punya tim dan lu manage the whole thing kayak SEO, SEM, FB Ads. At that time dia cuma ngerjain Google sebetulnya. Terus dia kayak oke, ya udah gue coba ya gitu. And fast forward bahkan nggak nyampe 12 bulan, di bulan ke-11 dia udah jadi digital marketing manager gitu. Gue angkat dia karena dia se-capable itu gitu. Terus ya udah deh. Terus the last that I heard, dia jadi head of digital marketing di salah satu inilah kayak big retail company di Indonesia gitu. Itu cerita sukses lo nge-mentorin atau ngedidik. Iya. Jadi gue kalau ditanya apa ya achievement gue, kadang-kadang gue juga bingung sih apa yang gue achieve. Tapi kalau ditanya kayak hal-hal yang bikin gue kayak wah banget itu adalah kayak bisa lihat hidup orang improve aja sih gitu, with the least that I can do gitu kali ya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja tanpa terasa sudah cukup lama ngobrolnya. Mungkin mau nanyanya gini sih, kan tadi lo udah sempat mention atau ngejelasin digital marketing tuh ada banyak aspek yang harus dipelajari, ada prinsip yang harus dipegang. Tapi yang mau gue tanyakan, ketika gue atau ketika orang-orang yang nonton ini kerja di digital marketing, sebenarnya yang mereka harus kejar itu adalah angka, numbers, atau hal lain di luar itu yang mereka harus fokuskan. I mean kayak oke, secara kerjaan mereka harus ngejar angka dong. Tapi karena dari cerita-cerita lo tadi kan banyak tuh yang menginspirasi ya, kita harus nurture atau kita harus mentorin, terus harus mikirin aspek kita helping others nggak sih? Kita bikin company ini grow nggak sih sebenarnya? Apa sih yang seharusnya mereka inget-inget di dalam kepalanya ketika berkarir di digital marketing? Ini pertanyaannya agak panjang ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Moga-moga nggak belibet. Oh enggak kok, nggak belibet kok. Menurut gue jawabannya gini sih, kayak I used to work in a startup yang ngejar numbers banget gitu. Turns out banyak hal yang kayak insider info, numbers itu tuh just built karena ya udah for the sake of kayak ada numbers buat dikejar gitu. Tapi itu numbers yang nggak dikaitkan ke apakah sebenarnya tujuan dari awal startup ini berdiri untuk ngebantu orang-orang ini tuh kejawab nggak sih sebenarnya gitu.
Jadi kayak the metrics that the company set sama value yang coba di-deliver ke marketnya nggak nyambung gitu ternyata. Ya of course kalau numbers yang simple kayak misalnya revenue, profit itu straightforward lah gitu. Cuma kadang ada numbers vanity metrics bilangnya itu yang kayak di come up sama company for the sake of yaudahlah biar kita bisa tahu ini orang kerja atau enggak gitu loh. Ya gitu, jadi menurut gue kalau dibalikin apa yang harusnya as a marketer lakuin, balik lagi ke what is the core value yang lu mau deliver sih sebenarnya ke market lu gitu. Kayak contohnya kalau emang lu mau improving their life in a sense kayak misalnya memajukan usaha UMKM-nya gitu supaya dia at the time gue bikin tagline-nya kayak supaya bisa punya pemasukan di atas UMR gitu. Dan fokus on doing that gitu. You don't have to just focus on the metrics. Harusnya metrics ini mengikuti tujuan awal, the value that you want to deliver gitu loh. Ya of course nanti jadi stress ngejar ini. Tapi if you follow what exactly the value itself yang si company ini harusnya deliver, this will come up by itself gitu. Dan emang ini harusnya nyambung atau bahkan ini harusnya si metrics itu mengikuti value apa yang mau di-deliver gitu loh. Saran gue adalah coba lakuin dulu aja yang emang udah di set sama company-nya, but you are there not just as a executor kan, but you are there to also audit dong. Sebenarnya this metrics tuh ngejawab nggak sih value yang mau di-deliver gitu on the first place gitu. Kebanyakan yang gue lihat banyak orang yang lose ini aja sih kayak sebenarnya tuh ini company mau kemana sih? Fokusnya cuma sama target by numbers, Iya. tapi nggak inget lagi ke value-nya. Betul, gitu. Luar Gitu sih biasa. kira-kira. Jawaban menurut yang concise untuk pertanyaanku yang tadi agak belibet. Enggak. But It's anyway, okay. mari kita akhiri dulu obrolannya. Thank Good luck you. banget Ivan. Good Yeah. luck buat karirnya, buat Thank you. Mana Kelas. Semoga nanti ke depannya bisa lebih berkembang. Thank Siap. you for your time. Iya ya, thank you for having me juga. It's been pleasure. Thank you Thank for the you. time. Ya. Oke, guys. Kita udahan dulu ngobrolnya. Kalian bisa nonton Marketing Talks yang berikutnya ya. Thank you for watching and bye-bye.